kita sekarang berada di Stikos Bina Husada dan kedatangan dosen yang kita minta untuk mengajar entrepreneurship karena beliau adalah sangat berpengalaman di bidang dunia usaha. Beliau adalah Dr. Insinyur Iwayan Budiarte MM ya? MM. Nanti kita minta beliau mengajar di mata kuliah entrepreneurship khususnya tentang permodalan. Nah ini kita dengan kapoldinya Ibu Mira, kemudian ada Bu Indah, koordinator mata kuliah entrepreneurship, dan ada Bu Mani, sekretaris jurusan. Bu Mira, gimana tentang praktisi mengajar itu? Bagaimana sih konsepnya? Jadi dengan adanya praktisi-praktisi yang mengajar di kebidanan, diharapkan banyak pengalaman-pengalaman mungkin seperti Pak Wayan bisa memberikan masukan atau gambaran bagaimana sih cara seorang bidan itu mencari modal. Karena itu kan yang pasti ketika kita membangun suatu usaha pasti perlu modal nih, dan mungkin tidak bisa ujuk-ujuk pure modalnya dari kita. Bagaimana sih kiat-kiatnya untuk mencari modal? Itu nanti Pak Wayan mohon dibantu. Cuman jangan tegang dulu, kok tegang banget kita ini. Terlalu tegang gitu. Jadi pegangan ini biar nggak jatuh. Ya gitu, jadi Pak Wayan ya. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Wayan? Kami mempunyai keinginan supaya lulusan bidan nanti dan juga perawat nanti ya, supaya mereka mendapat pemahaman tentang entrepreneurship. Ya, saya kira hal yang bagus Pak Putu ya, karena memang apapun kita ke depan ini di samping ilmu pure yang kita miliki ya, sesuai dengan kita tetap harus berbisnisnya. Ya, apalagi bidan ya, apalagi bidang jiwanya itu harus ditumbuhkan dulu, jiwa entrepreneur. Ya, jiwa menumbuhkan itu yang perlu ya. Kalau nggak punya jiwa itu ya susah. Kalau punya modal ya. Biasa ini kan memang kalau kita dulu ya biasa kayak konsultan lah, kita konsultan bisnis ya kalau di perbankan. Jadi ada 3 kelas, ada 3 kelas yang minta bantuan untuk nanti Pak Wayan mengisi, terutama di permodalan. Karena itu hitungannya trik-triknya lah. Di bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneur. Itu Saya juga belajar. Iya sama. Gimana? Ikut nanti kuliahnya ya. Gimana apa kira-kira tanggapannya, apa yang dipesankan ke beliau untuk mahasiswa kita? Iya, sepertinya itu Pak, tepat sekali kayak Pak Putu bilang terkait dengan pemodalan. Pasti rata-rata dari kami pasti akan, dan mahasiswa juga berpikir bagaimana caranya mendapatkan modal. Mereka punya ide yang banyak tapi terkendala modal. Rata-rata mungkin setiap orang yang punya usaha mau berusaha, terkendalanya di situ. Mungkin Bapak bisa memberikan tadi dikatakan trik-trik terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan modal, kemudian mungkin bisnis-bisnis yang terkait dengan kesehatan dan kebidanan yang mungkin lagi tren saat ini, yang mungkin Bapak bisa bantu share juga ke kita. Jadi kami mohon mungkin sekalipun mungkin yang di RPS sudah ada tertera bahan kajian tertentu, Bapak bisa tambahkan terkait dengan tren yang terkini jadi bisa langsung diaplikasikan oleh mahasiswa. Jadi terima kasih Pak Wayan atas kesediaannya menjadi bagian daripada Stikos Bina Husada dalam program praktisi mengajar, sehingga nanti anak-anak kami yakin ketika lulus bukan hanya kompetensi kesehatan tetapi entrepreneur dia juga bisa konsep. Terima kasih sekali lagi teman-teman juga. Semoga kita bisa menerapkan program praktisi mengajar itu dengan baik. Sekian saya kira, terima kasih.